Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang berbagai keunikan budaya dan keunggulan suatu daerah. Daerahku kebanggaanku. Apa saja kelebihan dan keunggulan daerahmu dari daerah lainnya? Budaya, adat istiadat, perekonomian, sumber daya alam, dan juga hasil bumi beberapa daerah berikut ini sangat menarik untuk disimak. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, mari kita mengenal dan menghargai budaya daerah kita. Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak menghasilkan beragam budaya. Budaya adalah pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia, kalian harus mengenal dan menghargai beragam budaya bangsa. Dengan demikian, kalian akan memiliki dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Mengenal budaya daerah. Wilayah Indonesia sangat luas, yaitu sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Wilayah itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah tersebut dihuni oleh sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di 38 provinsi. Setiap suku bangsa memiliki keragaman budaya sendiri-sendiri. Negara Indonesia sebagai negara maritim menggunakan perahu dan alat transportasi lain untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Masyarakat mengarungi lautan untuk berdagang dan bekerja sama. Tidak hanya terjadi secara lokal, kerja sama tersebut juga terjadi dengan masyarakat dari bangsa asing. Pencampuran dua budaya atau lebih dinamakan akulturasi. Indonesia memiliki banyak warisan budaya. Warisan budaya adalah benda atau atribut tidak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi sebelumnya untuk dilestarikan pada generasi yang akan datang. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya bukan benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang dapat kamu lihat dan kamu raba. Contohnya pakaian, bangunan, makanan, senjata tradisional, rumah adat, alat musik, dan alat-alat produksi. Adapun warisan budaya bukan benda adalah warisan budaya yang tidak bisa diraba, tetapi bisa dilihat di sekitarmu. Contohnya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Kondisi perekonomian daerah. Berikut adalah aktivitas ekonomi di daerah. Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi di masyarakat bermacam-macam. Ada pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, dan perindustrian. Ada juga yang bekerja di perkantoran, bank, sawah, ladang, tempat-tempat perbelanjaan, pabrik, pelabuhan, dan tempat lain. Aktivitas ekonomi juga dibedakan menjadi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Contoh produsen adalah orang yang memproduksi tahu dan pengrajin batik yang membuat batik. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Distributor dibedakan menjadi tiga, yaitu pedagang besar atau grosir, pedagang kecil atau retail, dan perantara. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh konsumen adalah anak sekolah yang membeli jajan di kantin sekolah, dan orang yang membeli barang-barang kebutuhan baik secara langsung di pasar atau melalui jaringan internet. Sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonomi. Sumber daya alam dan kondisi geografis pada suatu tempat sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Makin banyak sumber daya alam yang dimiliki, makin mudah kebutuhan masyarakat dipenuhi. Jika kondisinya berlimpah, sumber daya alam dapat didistribusikan ke daerah lain. Sebaliknya, jika sumber daya alam yang diperlukan masyarakat kurang atau tidak tersedia, sumber daya alam tersebut harus didatangkan dari daerah lain. Dengan demikian, semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak produk yang telah mendunia, baik berupa makanan maupun peralatan musik. Berikut ini diantaranya, mie Aceh dari Nangro Aceh Darussalam, rendang dari Sumatera Barat, pempek dari Sumatera Selatan, sate bandeng dari Banten, kerak telur dari Jakarta, karedok dari Jawa Barat, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat,
soto Banjar dari Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Sedangkan yang berupa alat musik diantaranya adalah gambus dari Riau dan Jambi, gendang Melayu dari Kepulauan Bangka Belitung, angklung dari Jawa Barat, kecapi dari Jawa Barat, gamelan dari Jawa Tengah, sasando dari Nusa Tenggara Timur, kolintang dari Sulawesi Utara, tipa dari Papua dan Maluku, bonang dari Jawa Timur dan lain-lain. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.